Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Antika, NIM 19 2000 700 009. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi dan akan membawakan materi pertama yang berjudul pelaksanaan hasil audit dan evaluasi proses audit serta penyajian laporan hasil audit. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu audit. Audit adalah pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Arti audit sendiri bisa dilakukan dua pihak, yakni audit oleh internal perusahaan yang dilakukan oleh karyawan bagian pemeriksaan atau kepala departemen tertentu. Audit ini disebut dengan audit internal. Kedua, yakni audit eksternal, yaitu proses audit yang dilakukan oleh pihak luar, yakni auditor independen. Saat ini arti audit juga sudah meluas, tak hanya memeriksa, namun juga melakukan investigasi. Ini karena fungsi audit adalah pencegahan atas tindakan fraud. Kemudian audit di meja pemeriksaan. Yang perlu diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri atas yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dan keempat, laporan arus kas. Terus yang kelima yaitu catatan-catatan pembukuan terdiri atas buku kas atau bank, buku penjualan, buku pembelian, buku besar, sub buku besar atau piutang, utang, aset tetap, persediaan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, strategi audit dalam pekerjaan lapangan. Persiapan pekerjaan lapangan membutuhkan perhatian dan perencanaan yang sama seperti saat persiapan audit keseluruhan. Pekerjaan lapangan dilakukan setelah survei pendahuluan diselesaikan dan program audit disiapkan. Seluruh bukti audit yang diperoleh selama pekerjaan lapangan didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Bagian pekerjaan dari neraca strategi akan mencakup A. Kebutuhan dan persyaratan pegawai untuk menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai yang akan melaksanakan audit. Terus yang kedua yaitu kebutuhan sumber daya luar. Jika pegawai intern tidak ada yang memiliki keahlian yang spesial, maka harus menggunakan sumber daya luar. Ketiga, pengelolaan staf audit. Pengelolaan staf audit tergantung dari kompleksitas pekerjaan dan kebutuhan rentang atas kontrol. Keempat yaitu wewenang dan tanggung jawab terkait dengan struktur perintah dalam tim audit. Kelima, struktur pekerjaan lapangan. Di sini program audit direncanakan sebagai berurutan rangkaian aktivitas terkait satu sama lain dalam menjamin alur pekerjaan. Terus yang keenam, waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Penentuan waktu kerja lapangan dan estimasinya harus mempertimbangkan aspek administratif. Estimasi tersebut didasarkan pada pengalaman dan standar operasional dari tipe audit. 7. Metode pekerjaan lapangan. Metode yang umum digunakan atau sebagai proses audit atau teknik penguji dalam melaksanakan pekerjaan lapangan ada 6, yaitu yang pertama observasi, kedua konfirmasi, pada teknik pengujian digunakan kuesioner atau interview. Yang ketiga itu verifikasi, 4 investigasi, 5 analisis, 6 evaluasi. Kedelapan, metode pendokumentasian, akumulasi, bukti dan persiapan kertas kerja. Kesembilan, penyiapan laporan. Rencana laporan audit biasanya ditentukan pada awal proses audit. 10. Rencana kontingensi. Ada kemungkinan sangat sedikit kegiatan yang dilanjutkan seperti yang direncanakan. Maka dari itu perlu ada rencana kontingensi bahkan untuk kemungkinan yang terburuk. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua. Baiklah, langsung saja laporan keuangan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor akan menyampaikan laporan keuangan audit terdiri atas pertama, lembar opini yang berisikan pendapat dari kantor akuntan publik atas hasil audit. Kedua, laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi bagian umum untuk menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi komprehensif atau laba rugi.
Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilitas, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan audit fieldwork terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini. Dalam hal ini, tanggal laporan akuntan mempunyai dua tanggal, disebut dual dating. Yang pertama, tanggal selesainya audit lapangan. Yang kedua, tanggal terjadinya peristiwa penting tersebut. Nah, tujuan audit berbeda dengan tujuan operasi. Tujuan operasi adalah hasil-hasil yang ingin dicapai manajer operasi. Tujuan audit terkait dengan tujuan operasi namun memiliki maksud yang berbeda. Tujuan audit dirancang untuk menentukan apakah tujuan-tujuan operasi tertentu telah dicapai. Prosedur audit adalah sarana yang digunakan auditor untuk memenuhi tujuan auditnya. Prosedur audit merupakan langkah-langkah dalam proses audit yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melaksanakan penelaahan yang direncanakan berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Nah, bukti audit. Nature of audit evidence. Audit evidence atau bukti audit adalah bukti yang didapat auditor internal melalui proses audit seperti observasi, wawancara, dan penelitian. Bukti audit dapat memberikan basis nyata untuk dapat membuat opini audit, kesimpulan, dan saran. Physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik bisa didapatkan dari observasi yang dapat berupa pernyataan hasil observasi, foto, grafik, peta, tabel, atau bukti lain berupa gambar. Selain itu, atas foto, grafik, atau tabel yang ada juga harus didukung bukti lain berupa contoh dokumen yang menjadi basis dari physical evidence tersebut. Testimony evidence. Testimony evidence merupakan pernyataan tertulis dari hasil konfirmasi atau wawancara, sama dengan physical evidence. Bukti pernyataan ini juga sebaiknya didukung dokumen lainnya. Documentary evidence merupakan bukti audit yang paling umum. Bukti ini bisa berupa dokumen eksternal atau internal. Bukti eksternal dapat berupa invoice dari supplier, sedangkan bukti internal misalnya pencatatan akuntansi. Sumber dari bukti ini juga menentukan tingkat kepercayaannya. Misalnya dokumen eksternal seperti hasil konfirmasi dari lawan transaksi bisa lebih dipercaya daripada bukti internal. Analytical evidence berupa dari hasil analisa dan verifikasi. Asalnya dapat berupa hasil perhitungan, perbandingan kondisi saat ini dengan standar operasi atau data tahun sebelumnya dan sebagainya. Standards of audit evidence atau bukti audit harus memenuhi kriteria di bawah ini seperti sufficiency atau ketersediaan, competence dan dapat dipertanggungjawabkan, relevance berhubungan dengan masalah yang ada. Jika bukti audit tidak memenuhi ketiga standar ini, auditor harus dapat menemukan bukti lain yang tidak terbantahkan atau bukti pendukung lainnya, karena opini audit harus didasarkan pada bukti yang nyata. Selanjutnya, laporan auditor independen. Di bagian ini akan dijelaskan dan diberikan contoh mengenai laporan auditor independen dan laporan audit atas laporan keuangan kooperatif. Laporan auditor independen harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Unsur pokok laporan auditor independen adalah sebagai berikut. Suatu judul yang memuat kata independen. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit
oleh auditor. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang diterapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi pertama, audit examination atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kedua, penentuan standar akuntansi yang digunakan dalam estimasi signifikan yang dibuat manajemen. Ketiga, penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK etap atau IFRS. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, tanggal laporan auditor. Konfirmasi hasil audit. Konfirmasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit dengan menggunakan konfirmasi memiliki tingkat independen yang baik. Konfirmasi merupakan proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif terbagi yaitu jumlah sampel kecil, saldo besar, dan membutuhkan jawaban. Sedangkan konfirmasi negatif terdiri atas jumlah sampel besar, saldo kecil, dan tidak membutuhkan jawaban. Konfirmasi positif biasa dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Namun terkadang pada konfirmasi positif auditor mengkosongkan informasi yang hendak ditanyakan dan pihak respondenlah yang mengisikan informasi tersebut. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi yang diberikan. Nah, selanjutnya konfirmasi negatif biasa dilakukan untuk sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil. Bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak responden. Juga bentuk konfirmasi negatif meminta penerima konfirmasi untuk memberikan jawaban hanya jika tidak setuju dengan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. Namun pada konfirmasi negatif dapat dijadikan alat bukti audit meski tidak mendapatkan jawaban. Hal ini dikarenakan pada konfirmasi negatif responden tidak perlu menjawab jika informasi yang tercantum sudah sesuai. Jenis sanksi bagi akuntan publik. Menurut Kepala PPAJP atau Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian Kementerian Keuangan Langgang Subur, adanya sanksi administratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Ketujuh sanksi tersebut paling ringan berupa rekomendasi untuk menjalankan kewajiban tertentu hingga yang berhak didenda. Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu jika AP melakukan pelanggaran ringan sebagaimana ketentuan pasal 13, 17, 19, 25, 27, 32, 34, dan 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan melakukan pelanggaran terhadap SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik dan kode etik yang tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan yang diterbitkan. Sanksi berikutnya berupa sanksi
tertulis yang dikenakan pada pelanggaran sedang. AP dan KAP tersebut melanggar ketentuan pasal 430 ayat 1 huruf A, B, dan F, pasal 31 dan melakukan pelanggaran SAP, SPAP, serta kode etik yang berpengaruh terhadap laporan yang diterbitkan namun tidak signifikan. Sanksi pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu seperti bank, pasar modal jika AP dan KAP melakukan pelanggaran cukup berat. Pelanggaran yang dimaksud jika AP dan KAP melanggar SPAP dan kode etik yang berpengaruh terhadap laporan yang diterbitkan. Jenis sanksi keempat, pembatasan pemberian jasa tertentu. AP atau KAP tersebut tidak diperbolehkan memberikan jasa tertentu seperti jasa audit umum atas laporan keuangan selama 24 bulan. Bila dalam kurun waktu 3 tahun melakukan tindakan yang sama, AP dan KAP tersebut akan digolongkan melakukan pelanggaran cukup berat. Sanksi kelima, pembekuan izin. AP atau KAP yang dikenakan sanksi ini jika melakukan pelanggaran berat berupa pelanggaran ketentuan pasal 9, 28, 29, dan 30 ayat 1 huruf C, E, G, H, dan I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan melakukan pelanggaran terhadap SPAP serta kode etik yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Sanksi pembekuan izin diberikan paling banyak 2 kali dalam waktu 48 bulan. Namun jika masih melakukan hal yang sama maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berat. Izinnya akan dicabut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.